Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pertama pada mata kuliah Technopreneurship. Jadi, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang nanti proses pembelajarannya seperti apa aja yang akan dipelajari, dan penjelasan sedikit tentang Technopreneurship. Oke, perkenalkan, nama saya Andi Daroni dan di sini saya akan menjadi disebutnya apa ya bagusnya? Fasilitator kalian dalam mempelajari mata kuliah Technopreneurship. Oke, kita masuk ke slide-nya aja. Oke, Technopreneurship itu di sini saya kasih slogan. Apa yang disebutnya? Slogan aja ya. Dream big, be different, and have fun. Jadi kalau dalam Technopreneurship itu kita disarankan untuk banyak inovasi dan inspirasi, yaitu biasanya sih kalau inovasi, inspirasi, ide dan lain sebagainya biasanya berawal dari mimpi. Mimpinya pengen jadi apa? Makanya di situ saya tulis dream big ya, mimpinya ya mimpi yang besar gitu. Terus juga ada be difference. Be difference itu ya dalam menciptakan sebuah ide atau mendapatkan sebuah ide. Sebenarnya kalau dalam Technopreneurship ide itu disebut bukan mahal ya. Kalau saya bilangnya ide itu nggak mahal, ide itu murah. Yang mahal itu adalah validasi dan eksekusi sebenarnya. Jadi kalau kalian banyak ide, ya bagus. Tapi alangkah lebih baiknya ide itu kalian validasi dan eksekusi gitu loh. Jadi kalau kalian nemu misalkan ada orang lain, kok itu idenya mirip punya saya ya, apakah mungkin dia curi? Ya nggak nyuri juga, karena kalian nggak eksekusi. Ide itu bebas berkeliaran di mana aja gitu. Jadi ide itu murah. Makanya bikin hal yang beda dari yang lain gitu. Terus ya have fun, ya seneng-seneng aja dalam menjalankan Technopreneurship. Jadi saya pengennya di kuliah ini kalian nggak hanya belajar tentang teori Technopreneurship-nya, tapi juga asik dalam, ya mungkin saran saya kalian akan seneng ketika kalian membuat sebuah perusahaan ya. Jadi nyambungnya kan kalau Technopreneurship ke sebuah perusahaan. Makanya saya harapkan dalam mata kuliah ini kalian bisa have fun lah ya untuk pembelajarannya. Oke, ini kontrak kuliahnya. Kontrak kuliah seperti biasa sih kalau di mata kuliah yang lain juga mungkin sama aja. Jadi kalau di sini mata kuliah Technopreneurship absensi hitungannya 10%. Ada task atau project ya disebutnya, bukan task. Jadi project, saya edit dulu kali. Intinya project 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Biasanya project itu akan nyambung dengan UTS dan UAS. Jadi UTS dan UAS itu ada teori dan nyambung dengan project-project yang udah dikerjakan. Nah, projectnya apa? Kalau yang pernah ngambil mata kuliah saya sih mungkin tahu ya. Jadi projectnya kalian bikin kelompok. Jadi satu kelompok itu kalian mengerjakan project bareng-bareng. Nah, di mata kuliah ini juga nanti kalian wajib untuk bikin grup ya, bikin kelompok ya. Wajib. Walaupun kalian tinggalnya di mana-mana, karena kan kita pembelajaran online ya. Jadi ada yang di mana, ada yang beda pulau dan lain sebagainya. Itu nggak bisa jadi alasan untuk kalian nggak bikin kelompok. Oke, ini apa aja yang nanti dipelajari dalam mata kuliah ini? Yang pertama adalah team building. Jadi dalam membuat tim itu apa aja karakter atau kriteria yang perlu ada di dalam sebuah tim Technopreneurship. Saya nyebutnya Technopreneurship atau startup. Ya itulah, mirip. Lalu yang kedua adalah design thinking. Nanti di sini kalian akan mempelajari gimana caranya dapat ide
atau cari masalah terus dapat ide, dan gimana memvalidasi ide itu supaya ide itu bisa jalan gitu loh. Jadi kalau kalian cuman punya ide doang tapi nggak jalan, ya itu mah banyak, semua orang bisa lah. Karena kalau ide itu kadang kepikiran ketika jalan, misalkan lagi nyetir terus ngelihat pedagang terus muncul ide, atau lagi di mana muncul ide. Tapi kalau nggak ada eksekusi berarti nggak bisa. Nah, di design thinking ini kita akan coba belajar namanya metode design sprint sih, punyanya Google. Gimana cara cepatnya memvalidasi ide kita supaya bisa kita eksekusi secepatnya. Terus ada market validation. Nah, ini nyambung sama yang design thinking. Market validation kita terjun langsung ke lapangan. Enggak kita sih, kalian. Terjun langsung ke lapangan, memvalidasi ide kalian supaya apakah ide kalian itu bermanfaat, berguna bagi target pasarnya. Lalu sedikit tentang marketing management. Jadi gimana caranya? Karena kan kalau di kita kan orang teknis ya, jadi kebanyakan orang teknis, jadi nggak ngerti yang namanya marketing dan lain sebagainya. Nah, di sini akan dijelaskan sedikit fundamental tentang gimana sih memarketingkan ide kita, karena market validation kan tadi udah kelewat. Berarti kalau udah lewat market validation, dianggapnya marketnya ada, pasarnya ada. Cuman gimana cara kita memarketingkan idenya kita atau produknya kita ke calon pelanggan. Lalu ada finance sedikit, walaupun saya juga nggak terlalu paham tentang finance, tapi secara teori ada, nanti saya akan berikan teori perhitung-hitungan sedikit tentang finance sebuah startup. Oke, sekarang kita masuk ke materi sedikit. Ya, di video kali ini tetap harus ada materi ya. Oke, kita bahas technopreneurship. Jadi technopreneurship itu apa? Sebenarnya kalau technopreneurship, kalau mungkin kalian pernah dengar yang namanya ada entrepreneurship. Terus entrepreneurship itu nanti ada di bawahnya tuh kreatif, ada technopreneurship, ada creativepreneurship, ada mungkin jadi banyak ya. Tapi intinya inti utama dari kata technopreneurship adalah dari entrepreneurship. Mungkin sekarang udah ada mompreneurship, ada youngpreneurship, dan lain sebagainya lah. Ada creativepreneurship, technispreneurship, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya technopreneurship itu adalah combine atau gabungan dari teknologi dan entrepreneurship. Teknologi kan yang kita tahu adalah cara atau metode untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi. Efisiensinya bisa biaya dan bisa juga waktu gitu loh. Ya kalau dengan adanya teknologi kita bisa misalkan kita bisa ngebuat sebuah kue yang tadinya kita pakai tangan terus pakai mesin, dengan teknologi kan jadi cepat gitu dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut efisiensi biaya dan waktu, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Karena kalau nggak salah sekarang ada juga tuh golok tapi dibuatnya di pabrik gitu, jadi nggak diasah satu-satu, atau pacul dan lain sebagainya. Jadi dijualnya harganya murah, biayanya cepat jadinya, dan kuantitasnya lebih banyak. Nah, combine antara teknologi dan entrepreneurship. Ini nulis teknologinya kayak gini loh. Aduh. Ya udahlah. Gabungan antara teknologi dan entrepreneurship. Yang saya ambil dari Drucker itu tahun 1996, entrepreneurship merupakan aktivitas yang secara konsisten dilakukan guna mengkonversi ide-ide yang bagus menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan. Nah, itu jadi gabungan antara teknologi dan entrepreneurship. Jadinya adalah proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri, baik dalam proses sistem, pihak yang terlibat, maupun produk yang dihasilkan. Nah, perbedaannya apa nih antara technopreneurship sama
entrepreneurship. Di sini akan nah, perbedaannya secara garis besar, technopreneurship itu sebenarnya merupakan bagian dari entrepreneurship. Cuman dalam prakteknya technopreneur itu lebih memanfaatkan teknologi sebagai core utama. Nah, ini harus digarisbawahi nih. Core utama bisnisnya adalah teknologi. Sementara entrepreneur lebih mengedepankan transaksi konvensional berupa barang ataupun jasa. Saya ngasih contoh dua contoh sih. Yang saat ini relate sama kehidupan kita lah ya. Nih, ini ada dua gambar dan ada taksi konvensional dan taksi on demand. Sama di sini juga ada saya dua gambar. Ini ada restoran sama food on demand. Nah, apa yang kalian pikirkan ketika melihat dua gambar ini? Yang ini dua, jadi 4 gambar. 4 gambar ini. Apa yang kalian pikirkan ketika 4 gambar ini? Yang pertama yang ini deh, gambar yang ini. Taksi konvensional dan taksi on demand. Mungkin ada yang berpikir bahwa dulu pesan taksi harus sebenarnya dulu juga on demand ya, cuman lewat telepon gitu loh. Tapi kan sekarang lewat aplikasi. Nah, yang membedakan secara jelasnya itu apa? Kalau dulu taksinya seperti ini, kalau sekarang taksinya itu sudah kita bisa akses di mana aja. Nah, bukan di mana ajanya, tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, tadi kan teknologi itu bisa mengefisiensikan biaya ya dan waktu. Biaya terutama. Sekarang kita lihat perusahaan taksi. Perusahaan taksi itu butuh modal berapa untuk dia bisa jadi stay seperti misalkan taksi Bluebird dan lain sebagainya. Modalnya berapa? Coba kita hitung. Belum bikin perizinannya. Terus 2, belum beli mobilnya. Yang ketiga, belum perawatan mobilnya. Yang keempat, belum gaji supir-supirnya. Selain gaji supir kan ada gaji orang-orang internalnya ya, misalkan ada CS-nya, ada tellernya, dan lain sebagainya. Itu dari segi biaya. Coba bandingkan dengan taksi on demand. Misalkan Grab atau Gojek deh. Atau dulu Uber. Mereka beli mobil nggak? Nggak. Mereka nggak punya mobil. Mereka nggak nggaji supir. Yang mereka gaji adalah programmer, desainer, dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak punya mobil. Nggak perlu ke bengkel untuk perawatan per bulan. Misalkan nggak perlu bayar pajak mobilnya dan lain sebagainya. Lihat dari efisiensi biayanya udah kelihatan kan bahwa kalau kita bikin konsepnya teknologi sebagai core utamanya, itu efisiensi biaya sangat terlihat gitu loh. Kalian nggak perlu mikirin gimana caranya mobil itu rusak atau nggak perlu tuh, sampai nggak perlu mikirin kayak gitu, nggak perlu mobil itu dibayar pajak atau belum, nggak perlu mikirin tuh. Yang mikirin siapa? Drivernya. Ya nggak? Tapi kalau taksi konvensional, kalian bikin perusahaan taksi konvensional, kalian harus mikirin tuh, oh ini ban mobil ke 2527 itu bannya bocor misalkan. Harus dibenerin. Biaya lagi. Terus mobil ke 1000 sekian kacanya pecah, misalkan kemalingan dan lain sebagainya. Belum bayar pajak per tahunnya. Ada 1000 mobil, pajak per tahunnya berapa? Kali 1000. 3 juta kali 1000, 300 3 miliar. 3 miliar. Itu per tahun ya, biaya untuk pengurusan mobil. Tapi kalau taksi on demand, yang dipikirkan apa? Biaya gaji. Gimana cara marketing yang bagus, gimana cara bikin desain yang bagus, gimana bikin proses bisnis yang bagus, dan lain sebagainya. Yang dibuat adalah aplikasi dan web. Just do it. Ya mungkin banyak ya yang lain-lainnya. Cuman dari efisiensi biaya sangat terlihat jauh berbeda. Sama dengan yang ini. Restoran, itu kalau misalkan kalian pengen bikin usaha restoran gitu, itu kan kalian harus siapin
tempatnya apa ya, misalkan kita sewa ruko gitu loh, sewa ruko aja setahun misalkan 100 juta atau paling murah 50 juta setahun. Gimana ya 50 juta? Ya kalau ada ya 50 juta setahun. Belum interiornya, desain interiornya harus dipikirin gimana. Belum pelayanannya dan lain sebagainya ya. Dibandingkan dengan food on demand. Sekarang coba kalian lihat GrabFood sama GoFood punya restoran atau enggak? Enggak, yang mereka punya adalah aplikasi. Ya mungkin sekarang udah ada Grab Kitchen dan lain sebagainya. Cuman awalnya itu kan enggak ada. Yang mereka lakukan restoran orang lain. Mereka simpen di aplikasinya dia. Seolah-olah itu punyanya Grab. Dan pembeliannya di situ, di satu aplikasi. Keuntungan yang lainnya apa? Coba. Adalah data ya. Jadi si perusahaan food on demand ini itu punya data pelanggan yang mungkin kalian bisa rasain aja. Kalian kan kalau nginstal aplikasi ini pasti ngisi data kan, nama siapa, lokasi di mana, sampai pembayaran pun ada. Dan dari situ si perusahaan-perusahaan kayak Grab dan Gojek ini tahu behavior dari pelanggan. Oh, ternyata pelanggan ini tuh sukanya makanan pedas-pedas. Ya udah, dikasih aja promo-promonya makanan pedas tuh yang muncul di kita. Ya, kelebihannya itu sih. Maksudnya dari segi biaya kita nggak usah mikirin gimana biaya sewa ruko, nggak usah mikirin biaya interiornya kayak gimana, desain interior. Yang dipikirin adalah desain aplikasi, yang dipikirin adalah aplikasinya kayak gimana, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh ya, sebenarnya teknologi nggak hanya software, tapi banyak lah ya. Cuman intinya itu dengan adanya teknologi bisa mengefisiensikan waktu dan biaya. Itu poinnya sih. Nah, ini peranan technopreneurship bagi masyarakat. Yang pertama dari sisi ekonomi nih. Sisi ekonomi ya jelas ya tadi ya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi kalau dengan adanya technopreneurship itu, contoh tadi adanya Gojek, dengan adanya Gojek ya masyarakat bisa lebih produktif gitu daripada mereka harus nunggu macet dan lain sebagainya. Dengan adanya Gojek, waktu kerja mereka lebih ditempuh lebih cepat dan ya produktivitas lebih terasa sih. Lalu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan adanya teknologi, ibu-ibu yang ada di rumah yang jago masak aja bisa buka warung gitu loh, tanpa harus bikin sewa ruko, bikin baliho, nggak perlu. Tinggal daftar di Gojek sebagai ini, foto masakannya, udah bisa jualan di situ. Kan seperti itu sekarang. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Ya, udah pasti ya, udah jelas ya. Nggak usah dijelasin lagi. Menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Nah, ini juga contohnya adanya kita bahas Gojek aja ya, gampang ya. Gojek sama Grab. Contohnya Gojek, dengan adanya Gojek itu sekarang saya suka lihat di jalan-jalan itu ada warung-warung kecil yang kan kalau di warung-warung besar itu kadang Gojek nggak boleh parkir gitu sambil ngetem gitu lah ya istilahnya ya. Nah, dengan adanya Gojek ada ide-ide baru, bisnis-bisnis baru yang contohnya oke, bikinlah warung-warung kecil untuk ngetemnya orang supir-supir Gojek ini. Jadi ya merambah ke bisnis-bisnis yang lain, bahkan ada yang bisnis bikin masakan tadi ya, bikin ibu-ibu jadi punya ide jualan sendiri. Belum kalau yang sektor-sektor yang gedenya, mereka misalkan jadi ada yang jualan baju Gojek, jaket Gojek, padahal bukan perusahaan Gojek tapi jualan jaket Gojek khusus untuk jaket Gojek untuk ini dan lain sebagainya lah ya. Itu udah hanya dari peran dari salah satu contoh startup. Banyak lah ya. Terus dari sisi lingkungan, itu memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara produktif. Ya contohnya kalau kalian tahu startup-startup di bidang pertanian lah ya. Ada
industri dan lain sebagainya, itu kan mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia gitu loh. Terus ada lagi Evistray, juga salah satu sumber daya yang ada di Indonesia ya. Terus yang kedua adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya terutama energi. Penggunaan energi dengan adanya teknologi, kan kalau dulu pabrik-pabrik banyak gitu loh ya. Nah sekarang mungkin dengan adanya ide-ide baru dan lain sebagainya, jadi pabrik-pabrik yang dulunya bisa merusak lapisan ozon lah, apalah, udara, pencemaran udara dan lain sebagainya, sekarang dengan adanya teknologi baru mungkin jadi lebih ramah lingkungan lah ya ibaratnya. Apalagi sekarang udah banyak mobil-mobil listrik yang berkeliaran ya bukan hanya di dunia, di Indonesia lah ya. Sekarang taksi-taksi juga udah ada taksi listrik. Di kampus kita juga di belakang ada motor listrik. Nah, terus landasan utama technopreneurship adalah berangkat dari kebutuhan masyarakat. Jelas ya, bukan hanya dari ide. Jadi gini, kadang teman-teman startup itu berawal dari ide, bukan berawal dari masalah. Iya sih bagus, tapi ketika divalidasi itu nggak ada yang butuh gitu loh. Contoh kalau misalkan dulu mungkin di Indonesia itu belum zamannya taksi on demand ya, zaman dulu. Jadi masih pakai telepon. Di Uber di Amerika sana Uber sudah sangat laku gitu loh. Jadi karena mungkin lingkungan di Indonesia belum siap untuk menerima teknologi semacam itu. Baru setelah beberapa tahun kemudian baru masuk Indonesia dan ternyata berguna di Indonesia gitu loh. Jadi walaupun idenya bagus, idenya udah futuristik lah bisa disebutnya, tapi tetap harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dulu nih. Jangan jadi asumsi menurut saya masyarakat pasti butuh ini. Nah, jangan asumsi kayak gitu, tapi kalau bisa tanyain ke masyarakatnya, lu butuh apa? Oh, butuh ini. Ya udah gua buatin. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kita nanya dulu ke masyarakat atau ke orang lain butuh apa, baru dapat ide. Nah, perkaya diri dengan ide dan inspirasi. Oke, salah satu cara kalian nyari ide, nih saya kasih bocoran nih. Kalian kunjungi website ini, saya kasih tahu ya. Ya, internetnya. Nah, nama websitenya Kickstarter, mungkin udah ada yang tahu ya. Jadi salah satu crowdfunding website. Jadi Kickstarter ini di Amerika sana jadi portal khusus untuk mencari dana. Jadi mereka punya ide, mereka presentasiin di website ini. Nanti orang-orang yang lihat di situ akan ngasih sumbangan sih lah ya, lebih kayak gitu. Ngasih sumbangan, dan di sini ide-idenya mereka itu bagus. Menurut saya bagus sih, dan mungkin bisa diterapkan di Indonesia gitu loh. Karena banyak banget, bahkan orang Indonesia pun ada di sini yang bikin ide di sini dan mencari pendanaan di sini. Oke, karena speed internetnya kurang bersahabat, jadi kalian searching aja ya. Ini nama websitenya kickstarter.com. Di sini ada ide-ide bagus, jadi kalian bisa cari tentang desain dan tech. Nah, di sini ada software ya, paling cari software sih kalau kalian mau. Searching aja lah di sini, karena internetnya kurang bersahabat. Saya masuk ke teori lagi aja. Oke, lanjut. Tadi sampai mana tadi? Ide dan inspirasi. Yang
Oke, yang ketiga adalah direncanakan dengan matang dan cepat. Lalu tambahkan value pada produk. Saya mau cerita sedikit. Jadi dulu, nggak dulu-dulu banget sih, beberapa tahun yang lalu, saya ikutan acara startup juga. Mana ya? Namanya 1000startup.com. Ini itu salah satu programnya pemerintah kalau nggak salah, yang memang dicanangkan untuk teman-teman anak-anak muda untuk yang punya ide untuk ikutan menyumbangkan idenya dan berkontribusi bikin startup di sini. Jadi di situ programnya kayak ngelatih kita gimana caranya bikin startup yang baik lah ya. Ups, bentar. Nah ini programnya. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana cara belajar bikin startup dari awal, itu kalian bisa ikutan acara ini ya, 1000startupdigital.id. Ini bagus sih untuk mencari pengalaman dalam membuat sebuah startup. Oke, nanti saya lanjut dulu deh, materinya beresin dulu. Yang terakhir adalah team building. Nah ini salah satu hal penting dalam membuat startup itu kalau bisa jangan sendirian. Jangan sendirian ya, maksudnya yang namanya sendirian itu berat sih. Walaupun sebenarnya ada solo intinya dia pengen merasa jadi Superman dan dia bikin startup sendirian, ada sih, ada. Tapi alangkah lebih bagusnya kalian bikin tim. Makanya di pertemuan kali ini kalian wajib bikin tim. Duh, ini udah 32 menit aja nih. Semoga nggak ngantuk nontonnya. Ada sebutan dalam startup itu untuk membuat tim, yaitu namanya the startup triangle team. Apa itu? Nanti di sini. Jadi ada aktivis sih, aktivis startup. Dia penulis buku startup namanya Dave McClure dari 500 Startups itu mengatakan jadi setiap startup itu harus memiliki tim terdiri dari hipster, hustler, sama hacker. Nah, ketiga karakter inti yang biasa disebut dengan The Startup Triangle Team ini memang dibutuhkan untuk menjadi pondasi dalam startup. Nah, ini gambarnya, saya ngambil gambar yang memang film yang lagi tren kemarin ya. Jadi startup, dalam startup itu di film startup itu, semoga kalian udah nonton ya. Kalau belum nonton, mending nonton dulu. Tapi nggak nonton yang drama percintaannya, tapi nonton dari semangat mereka bikin sebuah startup gitu loh. Itu yang dilihatnya. Ya, jadi di film ini sebenarnya ada 5 tim, tapi itu sudah mewakili ketiga karakter ini ya. Jadi ada hipsternya, ada hustlernya, dan ada hackernya. Walaupun mereka ada tim, bukan harus 3 ya, hustler, hipster, sama hacker, nggak kayak gitu. Tapi intinya dalam sebuah tim startup baru,
awal ngerintis itu harus ada 3 karakter ini. Hipster, hustler, sama hacker. Kita bahas satu-satu. Yang pertama hacker. Hacker ini fokus di engineering dan developer. Jadi yang memang bertanggung jawab di dalam bidang teknologi. Contohnya kalau seorang hacker di sebuah startup teknologi, software, itu fokusnya di programming. Intinya dia harus bisa programming atau ngoding lah ya, untuk bikin aplikasi yang cocok untuk dipakai oleh pelanggan. Kayak gitu. Entah itu aplikasi, entah itu website, entah itu apapun, intinya dia harus bisa ngoding. Dan ini harus ada di kelompok kalian. Wajib ada. Misalkan ada kelompok yang saya nggak ada hackernya, belajar. Karena sekarang kan belajar bisa di mana aja ya. Kalian nonton video-video dosen yang udah diupload di YouTube, video yang udah di stream dan lain sebagainya juga bisa kan. Atau kalian nonton tutorial-tutorial yang ada di YouTube juga bisa. Intinya harus ada yang mau jadi hacker. Harus ada yang mau. Nggak ada yang mau, ya udah berarti nggak usah ngambil jadi hacker. Tapi jadi hustler atau hipster. Intinya di dalam satu kelompok itu harus ada hackernya ya. Kalau nggak ada, paksain ada. Nggak boleh nggak ada. Intinya belajar, masa sih nggak mau belajar gitu loh. Kadang kalau di tim ini tuh pada nggak mau jadi hacker. Terus yang kedua adalah hipster. Kalau di sini kan karakternya ini nih, si Namdosan dan teman-temannya. 3 orang ini adalah hackernya. Nah, terus cari juga hipster. Hipster itu fokus ke desain sama user experience. Jadi salah satu pembeda utama di dalam teknologi saat ini itu adalah adanya designers ya. Jadi desainer ini memberikan pengaruh tinggi terhadap kenyamanan dari pengguna aplikasi. Ya, sekarang coba kalian bandingkan. Kalian sering jajan pakai Tokopedia, pakai Shopee, pakai Bukalapak, pakai Lazada dan lain sebagainya. Tapi kalian tahu nih mana yang paling nyaman dipakai menurut kalian gitu loh. Entah itu Shopee, entah itu Tokopedia, entah itu Bukalapak. Tapi apanya yang bikin nyaman gitu loh? Apakah warnanya dan lain sebagainya? Itu peran penting ya, pengaruh ya. Desainnya bagus dan lain sebagainya. Jadi tak heran bila sebuah startup membutuhkan orang kreatif dan memiliki passion di bidang desain. Seorang hipster harus memiliki cita rasa yang baik sehingga mampu mencitrakan startupnya sebagai sebuah brand yang bagus sekaligus mengemas tampilan website atau aplikasi brand lebih user friendly. Yang terakhir adalah hustler. Hustler ini biasanya fokus ke marketing dan bisnis. Kalian udah ada hackernya, udah bikin aplikasinya, desainnya udah bagus, nggak bisa dijual, nggak laku, nggak jalan. Tetap harus butuh marketing dan bisnisnya. Jadi harus dijualin tuh produknya kalian. Jadi setiap tim membutuhkan seorang visioner dalam satu hal, yaitu jualan. Gimana cara ngejual ide itu ke investor yang pertama, terus ngejual ide itu ke konsumen, pitching produk itu konsumen, terus mencari jaringan atau networking, banyak temen gitu dan lain sebagainya, dan fokus ke manajemen perusahaan. Nah, ini orang ini yang harus fokus di bidang hustler. Dan ini juga harus ada di tim kalian, entah satu orang. Misalkan, oke, intinya itu ya, itu 3 the triangle, startup triangle team ya. Oke, nah sekarang tugas yang pertama di pertemuan kali ini, karena udah 38 menit, saya ngomong, lumayan ternyata. Langsung aja ke tugas. Tugas ini, yang pertama adalah bikin kelompok, dan di kelompok ini wajib ada 3 karakter tadi, hacker, hipster, dan hustler. Minimal per kelompok 3 orang, jadi 1 hacker, 1 hipster, atau 1 hustler. Maksimal 5 orang, nggak boleh lebih dari 5 orang ya. Saya mau 10 orang nggak bisa, nggak boleh. 5 orang. Misalkan hustlernya 1, hipsternya 1, hackernya 3. Itu nggak apa-apa. Intinya harus ada 3 karakter tadi. Nggak bisa di saya 3-3-nya adalah hacker, nggak bisa boleh gitu. Harus ada 1-1.
Terus bikin nama kelompok yang kreatif. Contoh kalau di film yang tadi kan namanya Samsantek ya. Ya, kalian juga bikin idenya bebas lah. Idenya nama startup kalian itu apa? Nama startup itu bukan berarti harus nama produk ya. Misalkan produknya Gojek, nama timnya juga Gojek, bisa jadi nggak gitu loh. Kan salah satu tim bisa bikin banyak produk gitu loh. Kayak Microsoft kan nggak disebut tim Microsoft, tapi kan banyak banget aplikasi-aplikasi, kan Google juga banyak tuh. Yang di atasnya kan Alphabet, Google itu. Di bawah Alphabet ada Google, dan lain sebagainya. Terus, setelah bikin kelompok, kalian bikin slide, satu gambar aja, satu slide aja, itu, atau 3 slide juga bisa, atau 5 slide. Per slide-nya itu kalian kenalkan kelompoknya kalian. Misalkan, Andi dia sebagai hustler, terus kebiasaannya apa-apa. Jadi kayak CV, cuman simple aja gitu. Jadi misalkan fotonya Andi, dia namanya Andi Daroni, terus NIM-nya berapa, terus dia sebagai hacker kah, atau hustler kah, atau hipster kah, terus ada skillnya dikit. Skillnya misalkan kalau hipster dia jago Photoshop, skill Photoshop, skill ini. Kalau misalkan dia hacker, dia bisa programming apa, Java kah, PHP kah, dan lain sebagainya. Kalau dia hustler, misalkan dia marketing, misalkan marketing strategis, sosmednya, apanya, dan lain sebagainya. Intinya harus ada slide-nya, dan slide-nya dikumpulkan di tanggal maksimal tanggal 12 Maret. Ini Maret? Bulan Maret ya ini? Ya, tanggal 12 Maret 2021. Jam 23.59 itu paling terakhir ya. Di Teams, kumpulinnya di Teams-nya kita, di file, di Teams file, itu nama filenya kalian itu sama dengan nama kelompok. Jadi kalau namanya Samsantech, berarti nama PowerPoint-nya, file PowerPoint-nya, atau entah itu PowerPoint atau PDF, nggak apa-apa, tapi bentuknya kayak slide gitu ya. Itu nama filenya adalah nama kelompok. Nanti saya akan ngecek di tanggal 13 Maretnya. Yang belum mengumpulkan 13 Maret berarti nggak punya kelompok. Harus punya kelompok ya, wajib ya. Bisa jadi nggak ikutan mata kuliah ini kalau nggak punya kelompok. Karena harus berkelompok. Kalau belum berkelompok, cari di sini kan, di Teams ini kan kalian bisa komunikasi ya sama teman-teman Teams. Jadi mumpung pada online, silahkan bikin kelompok. Oke, di video ini kalinya itu aja. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di Teams, di chat Teams ya. Kalau misalkan pengen nanya. Dan saya tunggu tugasnya di sini nanti. Oh ya, pertemuan kita itu bisa jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan saya ada halangan atau nggak bisa hadir, jadi saya pasti bikin video di malam harinya atau di pagi harinya, dan saya share ke teman-teman, ke kalian gitu loh, di hari ngajarnya. Terus kalau saya bisa ngajar, berarti saya nggak ada materi. Biasanya saya langsung live di jam sesuai jam ngajar. Oke? Semoga ada. Oh iya, satu lagi. Saya butuh ketua kelas di sini. Saya harap ada ketua kelas di kelas ini. Dan japri ke WhatsApp saya ya. Harus ada, wajib ada. Tunjuk aja sama kalian. Kalau nggak ada, berarti minggu depan saya akan nunjuk satu orang. Sebaiknya ada. Oke, thank you, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Kalau YouTuber, subscribe, komen, tapi karena di stream nggak ada subscribe ya. Oke, itu aja. Thank you, terima kasih semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.